sudah ada di kelas? Masih ada yang di luar? Ada. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan anggapan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pelajaran kita minggu lalu pidato, ya kan? Kita belajar tentang pidato minggu lalu. Minggu ini kita belajar tentang teks prosedur. Tadi ibu sudah kirimkan materi-materinya di handphone kamu, di grup WA. Sudah? Ada yang belum lihat? Belum, Bu. Belum. Oh, si Adis belum lihat? HP. Oh, nggak bawa HP. Kristina belum lihat juga? Oh, habis kuotanya. Oke. Nanti dilihat ya kamu kalau ini atau nanti pinjam sama temennya. Oke. Saya sudah kirim materinya. Nanti kamu yang sudah lihat sudah paham sedikit tentang pelajaran kita hari ini, ya kan? Iya. Pelajaran kita hari ini adalah struktur teks dan unsur pembahasan teks prosedur. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan aspek pembahasan teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber, baik yang dibaca maupun yang didengar. Setelah belajar ini, kamu harus bisa menjelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, kamu bisa menentukan unsur kebahasaan teks prosedur. Jelas ya? Jelas tujuan kita? Jelas. Oke. Sampai sini ada dulu yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Oke, kita mulai pelajaran kita. Sudah? Kita letakkan dulu bukunya. Oke, letakkan bukunya, letakkan pensilnya. Sudah? Kita mau lakukan dulu teknik stop. Sudah? Oke, seperti minggu lalu, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Untuk apa? Agar kita benar-benar menyadari bahwa kita ini orang-orang yang beruntung. Sudah? Tarik nafas dari hidung. Tarik nafasnya dari hidung kan? Buang nafasnya dari mulut. Sekali lagi. Boleh pejamkan matanya, boleh sambil dinikmati, sambil dihayati. Oke, tarik nafasnya. Buang nafasnya dari mulut. Oke, rasakan bahwa kita ini orang-orang yang beruntung. Sekali lagi ya. Oke. Tarik nafasnya 1, 2, 3. Buang nafasnya. Oke. Beda rasanya? Apa yang kamu rasakan? Lebih siap untuk belajar? Lebih siap. Lebih seharusnya lebih fokus ya. Lebih, karena oksigennya udah banyak masuk nih ke otak. Berarti kita sudah lebih siap untuk belajar, lebih siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Dan yang paling penting adalah kita lebih mempunyai kesadaran diri. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, kita akan bagi kelompok belajar kita berdasarkan gaya belajar. Di sebelah sini gaya belajar auditoris, lalu di tengah ini gaya belajar visual, yang sebelah sini gaya belajar kinestetik. Sudah? Nanti materi pelajarannya akan dibagi sesuai dengan gaya belajar kamu. Sudah? Berdasarkan survei, Agustina, Nurhayati, Rika, dan Ajis ada di kelompok auditori. Ajis pindah di sini. Nah. Sudah, Agustina, Nurhayati, Rika. Oke. Kelompok visual, Nur Sandi, Jawa, Putri, Juliani, dan Deswita.
Di tengah sini ya. Oke. Kelompok kinestetik Artika, Intan, Widya, Daniel, dan Vino. Atur kelompoknya. Jaga jarak, satu agak di belakang, satu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam bahasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan pelajaran yang akan kita capai pada kali ini ada 4. Pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian teks. nanti yang nggak tahu, yang kurang jelas, silakan tanya. Kalimat Di sini juga. Oh, singkat banget. itu berapa detik dibilang? Itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di ruang bahasa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam bahasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini ada 4. Pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian. Ada 4 proses. Menjelaskan pengertian teks prosedur. Pertama, biasanya kalau ini hanya menjelaskan struktur teks dengan input data. Sudah habis, kita akan presentasi. Kelompok mana dulu? Oke, kelompok visual terlebih dahulu. Kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Perhatikan apa yang disampaikan oleh temanmu. Jika ada yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan pendapat kamu, silakan kemukakan pendapat kamu dengan baik. Oke? Oke, silakan kelompok visual. Nama kegiatan cara membuat obat tradisional insomnia. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan atau alat yang digunakan, dan langkah-langkah simpulan. Contoh tujuan dalam kalimat: untuk memberitahu pembaca cara membuat obat tradisional insomnia. Bahan atau alat yang digunakan: akar kelapa hijau, 600 cc air, 10 butir biji teratai. Langkah-langkah: 1. 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Kesimpulannya, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat obat tradisional insomnia adalah bahan alami dan dapat membuat tubuh kita menjadi bugar. Unsur keberasaan terdiri kalimat perintah, bentuk pasif, kriteria atau batasan, keterangan cara, alat atau tujuan, kalimat saran atau larangan. Contoh kalimat perintah: ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Contoh bentuk pasif, dalam teks tidak ditemukan. Contoh kriteria atau batasan: tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Contoh keterangan cara, alat atau tujuan: rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya. Contoh kalimat saran atau larangan: minum selagi hangat. Terima kasih. Oke, itu tadi kelompok visual. Mereka menjelaskan di bagian tujuan itu dari teks yang mereka baca adalah tujuannya adalah untuk memberitahu obat insomnia. Lalu tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan atau membuat obat insomnia. Bahan-bahan dijelaskan, lalu langkah-langkah dijelaskan. Unsur pembahasannya tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok visual? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin kurang lengkap dari unsur kebahasaan. Apakah semuanya sudah disampaikan atau kamu menemukan? Bu, kami menemukan unsur kebahasaan yang lain di kelompok kami. Kelompok auditori?
Semua sudah dijelaskan oleh kelompok visual? Kinestetik? Sudah, Bu. Oke, setuju dengan kelompok visual? Iya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok visual. Oke, jadi pelajaran kita hari ini yang pertama, teks prosedur itu buat memainkan atau menggunakan. Sudah? Strukturnya ada tujuan, bahan-bahan atau alat yang digunakan, dan langkah-langkah melakukannya. Oke? Unsur kebahasaannya tadi ada apa? Ada kalimat perintah, ada kalimat pasif, ada kriteria atau batasan. Yang kriteria atau batasan, lalu ada kata penghubung, ada keterangan cara atau alat, ya kan? Oke, bisa? Bisa? Bisa. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Oke. Nanti dirangkum, pindahkan di buku tugasnya masing-masing, ditulis dengan rapi. Sudah? Sudah bisa? Bisa. Nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom soalnya, kamu jawab, kerjakan, kirim balik ke Ibu. Oke, bisa? Bisa. Sip. Sekarang semua berdiri. Di situ baris berempat. Oke. Yang ini baris berempat. Di sini boleh. Mana di sana juga boleh. Di sana. Oke, di sini letakkan dulu tasnya, jangan bawa tas. Barisnya begini loh. Waktu baris upacara, Itulah. laki-laki paling depan, menghadap ke depan. Yang ini juga. Ini laki-laki paling depan. Oke. Oke. Ini mana barisannya? Nah, itu boleh. Ya. Itu udah. Jadi udah. Oke. Pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya. Makanya saya suruh laki-laki di depan biar laki-lakinya nggak bisa macam-macam kan? Pegang pundak temannya. Lalu sambil nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi barengku ada 5 aja. Ada? Sambil nyanyi barengku ada 5. Lalu pijit pundak temannya masing-masing. Ya, Bu. Oke, bisa? Bisa? 1, 2, 3, mulai. Badanku ada 5. Balik lagi setelah kamu jawab. Sudah? Oke? Sudah? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi pembelajaran ini adalah sangat senang.
Pertama, karena saya mendapat pengalaman baru bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional secara langsung di kelas. Dan saya merasa tertantang untuk bisa melaksanakan ini setiap kali pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Saya merasa aksi nyata saya kali ini memang belum sempurna, masih banyak kekurangan yang saya lakukan, dan saya akan berusaha agar di kemudian hari aksi nyata saya di kelas bisa berjalan lebih baik lagi. Saya bisa lebih mempersiapkan lagi segala prosesnya dengan baik agar bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada anak, dan juga menumbuhkan sosial emosional anak tanpa mereka sadari bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk menumbuhkan sosial emosional pada anak-anak didik saya. Pembelajaran kali ini menurut saya jauh lebih baik ketimbang pembelajaran yang saya lakukan di masa lampau, di mana anak-anak tidak diberlakukan secara diferensiasi. Mereka belajar dengan satu metode, satu gaya belajar, dan mereka memperoleh hasil yang belum maksimal. Dan saya merasa hasil belajar kali ini jauh lebih baik ketimbang pembelajaran yang dilakukan secara monoton seperti tahun-tahun sebelumnya yang saya lakukan di dalam kelas. Saya akan berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak agar hasilnya benar bisa maksimal. Terima kasih, salam bahagia.